Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus karena pada malam hari ini ibadah perdana persekutuan doa Gideon boleh dimulai kembali. Yang PD Gideon sebetulnya sudah ada sejak tahun 93, jadi tahun ini genap yang ke-30 tahun. Hanya kita terhenti sejak sebelum pandemi sampai pandemi sampai saat ini, sehingga baru kali ini kita akan mulaikan kembali ibadah kita, di mana sebelumnya kita menyewa tempat di Gedung Kasih Bersaudara di Raden Saleh, dan saat ini kita mencoba untuk menggunakan tempat ini yang ada. Persekutuan doa Gideon ini adalah atau Gideon Ministry adalah sebetulnya wadah atau tempat kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Jadi terbuka untuk semua, untuk kita belajar sama-sama melayani Tuhan, dan kita tidak pandang dari gereja mana, karena ini adalah persekutuan doa. Dan pada malam hari ini kita akan coba gelar yang pertama dalam malam sejuta pujian, di mana Gideon Ministry berdiri tahun 93, tepatnya 4 Agustus. Kebetulan saya sebagai pendiri dan ketuanya adalah Ibu Dewi Dirgantoro. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kita boleh berada kembali ibadah perdana setelah pasca pandemi COVID-19. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Seberapapun yang ada, ibadah kita untuk Tuhan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mulaikan ibadah ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan, memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan, urapi mereka semua Tuhan, yang melayaninya Tuhan, baik tim musik, singer, song leader Tuhan, juga pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dia Bapa, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan ibadah ini Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, ya boleh salam-salam semua. Sama-sama kita katakan duta pandang dari gereja mana. Kita boleh bersalam-salaman dan boleh bangkit berdiri dengan kasih Kristus ya. Ayo kita boleh bangkit berdiri. Pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang
kasih Tuhan, malam ini adalah malam sejuta pujian ya. Jadi kita memiliki hati yang rindu memuji dan menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun kita, mari kita sama-sama mengangkat hati. Kita mau mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hatimu. Arahkan kepada pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Amin. Ini kami Tuhan Yesus, terima kasih. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Jesus, Tiada seperti Engkau. thank you Jesus. Sebab Kau besar, Engkau Tuhan yang besar. perbuatanmu ajaib. Sungguh ajaib karya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab
Saudara sorakan haleluya. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa Halik langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Open your heart. Buka hatimu. Buka hatimu. Yesus baik. Angkatlah hati. Muliakanlah Tuhan. Tinggikan namanya. Terima kasih. Terima kasih. Hadiratnya begitu kuat, saudara. Hadiratnya begitu kuat. Mari jangan pernah sia-siakan. Bapa, Engkau adalah Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh letakkan tangan kananmu.
ada di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu Tuhan. Semua puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan setengah suara. Dia di sini saudara. Kehadiran Tuhan membuat kehidupan kita saat ini dan seterusnya menjadikan kita kuat di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini engkau yang boleh merasakan lawatan Tuhan. Anda boleh berdiri, Anda boleh mengangkat tangan, Anda boleh berteriak, berkata haleluya, apa saja. Bebas, Anda boleh mengangkat tanganmu apa saja. Ku mau Bapak tangkau yang mama cangyola latakan. Kekuatan yang aku berikan atas kehidupanmu adalah kekuatan ilahi. Tangkap itu saudara, tangkap itu. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Mari saudara respon di hadirat Tuhan, respon di hadirat yang katakan. Mau memuji-Mu, Sama Bapak-Bapak Shekinah. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak Tuhan terima pujian. Orang mata kanan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, terima kasih kehadiran-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah.
Saya mau berdoa buat setiap kita. Berapa banyak di antara kita yang saat ini menerima lawatan Tuhan. Letakkan tangan kananmu. Sekarang Anda berdoa. Berdoalah. Berdoalah. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dia ada di sini, saudara. Biarlah kuasa otoritasmu, Roh Kudus, impartasikan kuasa rohmu atas setiap kami. Terus Tuhan, terus kerjakan sesuatu Bapa. Dalam nama Yesus, terjadi lawatan. Dalam nama Yesus, terjadi kuasa. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Yes. Aku berdoa Bapak Syekir, tangkap itu. Tangkap. Yes, Roh Kudus. Terima kasih. Terus menyembah, terus boleh berbapak syukur rabataka. Haleluya. Terus boleh memuji, menyembah, berdoa. Rama syikirara. Berdiri di tengah-tengah. Aku percaya Engkau ada di sini Tuhan. Mari Bapak Ibu. Saudara yang siap dipulihkan Tuhan. Saudara siap dipulihkan Tuhan. Saat ini percaya. Ada kuasa. Percaya. Ada lawatan Tuhan. Percaya. Haleluya. Tidak ada yang tidak dilawat Tuhan. Semua dilawat. Semua. Hadiratmu memenuhi kami, hadiratmu menyembuhkan, hadiratmu memuaskan setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes. Hadir. Terima kasih kehadiranmu. Terima kasih Tuhan. Musibah hidupku, kuasamu terjadi, lawatanmu terjadi, hadiratmu. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Kita perkataannya, kehadirannya saat ini. Bapak Ibu Saudara tangkap ya. Saat ini saya mau berdoa, saudara tangkap. Saudara imani. Iman yang kuat. Dan percaya adalah pintu mujizat. Amin. Percaya adalah pintu mujizat. Bapa, di tengah-tengah ini hamba-Mu berdoa. Perintahkanlah Tuhan seluruh pasukan malaikat-Mu menghampiri setiap kami, rumah-rumah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga Tuhan, kami yang merasakan luka di hati. Saat ini, saudara tangkap. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya hati kami saat ini yang terluka, hati kami saat ini dilepaskan, diberikan hati yang baru di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hati kami semua menjadi baru Tuhan. Segala beban hidup kami, segala penderitaan apapun, kami percaya Engkau sudah bela di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini seterusnya kami mau berkata, kami adalah umat pemenang yang sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan. Semua katakan haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Amin. Haleluya, namanya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory. Berikan glory, berikan hormat, Yes. dipujian Yes, amin. bagi anak domba. Haleluya, Amin. haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. 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 Saudara boleh berkata dengan suara yang lantang. Haleluya. Haleluya. Semua bersorak. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang ku minta Tuhan sediakan. Apa yang ku doakan Tuhan menjawab. Haleluya. 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 Oh, rama-rama shikinala rama-rama. Ya, haleluya. Raja Wali itu terbang. Raja Wali itu terbang tinggi saudara. Yes Tuhan. And loaded sea, aku bisa melihat begitu berterbangan Tuhan. Pertanda Roh Kudus hadir. Amin. Berapa banyak di antara kita yang percaya Roh Kudus hadir, boleh katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada pemulihan Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Semua yang dilawat Tuhan, semua yang diberkati, boleh sama-sama katakan wow, suaranya mana? Amin. Baru teriak satu sekali lagi. Haleluya. 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 Udah silahkan duduk, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di rumah Tuhan ini pada malam hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
berhenti, saya juga boleh duduk. Memuji Tuhan itu merupakan jantung kita. Orang percaya, amin. Dan ketika kita memuji Tuhan, mari bersorak-sorai dari hati kita. Kalau tadi dikatakan pujian ini api kemuliaannya, saya mau bertanya. Berapa banyak ibu bapak yang merasakan api itu ada saat ini? Boleh angkat tanganmu. Amin. Ketika api itu ada, membakar sekujur tubuh, hati dan roh kita. Sehingga akan terus membara, amin. Akan terus membara, jangan berhenti, jangan stop. Itu sebabnya pelihara dari hari ke hari, amin. Api kemuliaannya saja, dengan drum saja. Saya ingin nyanyikan itu. Api kemuliaannya coba tercurah dari surga. Saya mau lihat bagaimana ekspresi ketika api itu ada dalam hidup Anda. Bagaimana ekspresinya? Tetap drum. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Yes. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Cukup begitu saja? Cukup api itu begitu saja? Coba tolong jawab. Cukup api begitu saja? Api kemuliaannya. Cukup begitu? Tarik. Api kemuliaannya. Semua berdiri, loncat. Tidak ada yang berdiam. Semua berdiri dan berlompat bagi Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan semangatmu. Api kemuliaannya. Ya, repeat saja. 2, 3. Api kemuliaannya. Ya, curahkan. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitkan. Bangkitlah gerejanya, Api lompat. Loncat. tercurah dari Ya. surga pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Bagaimana impartasinya? Roh itu ada? Terasa? Sekarang saya minta ibu bapak geser satu langkah ke sebelah kirimu. Iya. Oke. 2, 3, iya. Api kemuliaan. Saya mau lihat. Tercurah dari Oh surga, iya. Iya. Boleh. Loncat. Boleh loncat ya. bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Segala raja. Oh, oh. Segala raja. Hey, hey. Segala raja. Ibu bapak, ketika kita bergerak badannya, ada terasa apa? Hah? Pegel? Sukacita? Sukacita ya. Kalau bergerak ngikutin saya boleh ya, ngikutin saya sedikit aja. Sukamu Tuhan. Boleh ke kanan, ke kanan. Sukamu Tuhan. Latihan ya. Biar tersenyum. 2, 3. Sukamu Tuhan. Muter ya. Ayo muter. 2, 3. Sukamu. Tuhannya teriak ya. Tepuk tangan. 2 kali. Iya, 2. Ayo, iya, boleh bergerak ya. Amin. Nah, begitu dong. Iya, sama-sama. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus.
hidup kita telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, so aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu sukamu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, silakan duduk. Iya. Sukacita Oma? Amin. Apinya terus menyala Oma? Amin. Terus menyala, pelihara dari hari ke hari terus ya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian hidup sebentar sebelum kita dengarkan firman Tuhan ya. Boleh? Silahkan. Oleh Pastor Toto ya. Salam saudaraku terkasih. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Terima kasih hambanya Pastor Dewi yang telah mengajak kita untuk boleh menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan hadiratnya luar biasa saya rasakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesaksian hidup sedikit sebelum nanti hambanya karena waktu juga. Yang jelas saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Terus terang, berapa hari lalu saya habis mengalami serangan jantung yang luar biasa. Tapi pertolongan Tuhan dahsyat. Karena Tuhan boleh tolong saya. Dalam 3 hari 2 kali saya dilakukan balon. Karena pada waktu itu kondisi saya sudah sangat berat. Saya hanya satu, saya bersyukur Tuhan kirimkan istri sebagai penolong yang terus berdoa pada saat itu. Yang dokter semua juga sudah panik. Karena pada saat itu saya juga sudah katakan, saya sudah gelap. Tiba-tiba mata saya gelap, semua gelap. Dan ternyata denyut nadi tinggal 38 pada waktu itu. Tapi satu hal, kekuatan Tuhan. Dan pada saat itu saya hanya katakan, Tuhan, aku berserah. Kapan kau kendaki, aku siap. Tapi satu, izinkan saya untuk masih boleh menemani keluarga saya dan juga melayani pekerjaanmu. Hanya itu Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan dahsyat. Karena pada saat itu juga semuanya berubah. Dan disitulah saya percaya kuasa Tuhan luar biasa. Kalau kita hanya berharap dan kita hanya mengandalkan Dia. Dan kita selalu mohon pertolongannya. Untuk itu ini merupakan kesaksian hidup saya yang luar biasa. Karena pada saat itu akhirnya saya bisa melihat sinar. Dan akhirnya saya boleh kembali tersadarkan. Itu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya saksikan. Dan juga dengan Gideon Ministry ini saya juga sangat bersyukur Tuhan pelihara. Pada waktu di Raden Saleh memang jemaat cukup banyak. Hampir 400 lebih. Tapi setelah pindah ke kota wisata pastinya bersusut. Tapi sekarang saya percaya bahwa ibadah kita hanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Sehingga saya tidak pandang seberapa pun. Tapi kita tetap menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Karena apa?
luar biasa pertolongan Tuhan. Dan saya juga cukup bersyukur dan bangga juga. Karena pada saat itu Agatha belum lahir. Papahnya Pendeta Rotua Sitanggang bergabung dengan kami di tahun 2001. Mamanya bergabung dengan kami di tahun 99. Dan mereka akhirnya bertemu, merit sampai Agatha lahir. Dan sekarang Agatha sudah bisa memuji Tuhan. Ini luar biasa. Dan ini satu kebanggaan buat saya. Ini luar biasa sekali. Jadi terima kasih Tuhan. Terima kasih Agatha yang terus setia dan setia untuk terus mengiring Tuhan. Terima kasih. Dan terima kasih tim musik yang luar biasa hadiratnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Mas Rama dan teman-teman semua. Ini satu hal yang luar biasa. Juga Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan inilah kesaksian hidup saya yang sekali lagi mari terus kita andalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Saya sudah tidak memikirkan yang lain kecuali Tuhan. Karena saya dalam doa saya saat ini, saya hanya mengatakan Tuhan, bimbing ke arah jalan mana Engkau kendaki dalam hidup saya. Karena saya sadar yang punya tujuan hidup saya bukan diri saya lagi. Tapi yang punya tujuan hidup atas saya adalah Tuhan. Sehingga apapun karier, apapun semuanya saya hanya berserah. Tidak ada lagi yang saya kejar kecuali satu. Saya ingin mengiringi Yesus. Itu saja Bapak Ibu. Karena luar biasa sekali. Begitu nikmatnya kita bersama Yesus. Saya kira itu kesaksian hidup saya. Sekali lagi mari terus kita andalkan Tuhan. Terima kasih, haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Toto Dirgantoro yang sudah menyampaikan kesaksian yang menguatkan buat kita semua. Saat ini mari kita mau masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ara Siahaan. Mari kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya hanya firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau
belah tanganmu, ikutin apa yang saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidupku. yang terjadi dalam hidup kami. Aku ada di tangan yang tepat. Aku ada di tangan yang tepat. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Dia penguasa tunggal. Dia penguasa tunggal. Satu-satunya Satu-satunya dalam kehidupanku. Dalam kehidupanku. Aku percaya pada Aku Tuhan percaya pada Yesus. Tuhan Yesus. Aku sudah dipindahkan Aku sudah dari dipindahkan gelap kepada terang, dari gelap dari kematian kepada kehidupan, dari kematian kutuk kepada berkat. 100% hidupku ada dalam kendali Tuhan. Tuhanlah si pemilik hidupku. Aku bersyukur buat pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, supaya aku boleh melihat, mengalami Tuhan yang besar, membuat hidupku terbang tinggi, menjadi kesaksian. Saya buka hati saya mau menyambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, salam kiri kananmu katakan, jangan takut. Bilang ayo. Ayo, salam kiri kananmu katakan, jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau sudah salam baru boleh duduk. Haleluya. Senang bisa ada di tempat ini, saya sangat diberkati. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Shalom semuanya. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, apinya besar. Amin. Ucapkan sama-sama, api memperanakan api. Iya, api selalu menarik perhatian. Iya, api memperanakan api dan api selalu menarik perhatian. Coba aja ada apa-apa, misalnya kebakaran, api gitu. Karena itu saya mau katakan, terus nyalakan apimu. Amin. Ya, sekecil apapun terang, dia tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita ingin melihat semakin banyak jiwa dimenangkan, nyalakan terangmu, sehingga pada akhirnya kerajaan kegelapan yang sudah dikalahkan semakin tidak ada tempat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kesaksian yang dahsyat dari hambanya dibalon 2 kali dalam 1 minggu, begitu ya. Ya, puji Tuhan, itu jarang terjadi, tapi semuanya supaya kita punya pengalaman pribadi tentang kasih Tuhan, janji Tuhan. Bukan kata orang Tuhan dahsyat, tapi kita boleh mengalaminya dalam hidup kita. Saya sudah melayani cukup lama, 46 tahun saya jadi pendeta. Saya tidak pernah melihat Tuhan mengecewakan. Bukan tidak pernah mengalami kesulitan, kalau Tuhan izinkan kesulitan, di balik semuanya supaya saya lebih mengenal kasih Tuhan. Supaya saya mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Suatu kali saya naik pesawat, ekor pesawatnya terbakar, saudara. Pernah saudara bayangkan saudara naik pesawat, ya ekor pesawat kita terbakar. Siapapun dia, saya mau pastikan pasti tidak tenang, betul? Iya, tapi dari dulu sejak saya jadi hamba Tuhan, urat takutnya udah putus begitu. Iya, saya yakin 100% kita tidak akan mati kalau Tuhan bilang kita hidup. Ucapkan sama-sama, saya tidak akan mati. Yang keras, lebih keras. Kalau Tuhan bilang saya hidup. Iya, engkau tidak akan mati kalau Tuhan bilang kita hidup. Tapi kalau udah waktunya, saya pastikan makan pisang keselak mati. Jadi enggak usah takut. Kita ada di tangan yang tepat. Amin. Amin. Ucapkan sama-sama, semakin besar faktor kesulitan, nilainya semakin tinggi. Ya.
Haleluya, semakin besar faktor kesulitan, nilainya semakin tinggi. Jadi nggak usah panik dalam hidup ini. Orang mau bilang apapun, kita tahu Yesus kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, bilang sama sebelahmu salam lagi, dia bilang begini, jangan mau dimacan-macani dunia, bilang gitu, ayo. Ya, jangan mau dimacan-macanin dunia. Karena macan dunia itu singa ompong. Amin saudara. Kita punya singa Yehuda yang hebat. Amin saudara. Yang gak ada matinya. Saya mau katakan, kenapa banyak kali orang Kristen takut, gelisah, khawatir. Penyebabnya sederhana aja, kurang pengenalan akan Yesus. Kalau engkau mengenal Yesus dengan benar, di tengah-tengah keadaan bagaimanapun, damai sejahtera kita tidak akan berkurang. Amin dong. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan khotbah temanya kesempatan baru. Coba ikutin apa yang saya katakan, setiap saya bangun pagi, hal itu merupakan kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada saya. Ingat itu, setiap kali kita bangun, itu merupakan apa? Kesempatan baru. Haleluya. Percaya atau tidak, kita nggak bisa beli hidup. Kalau Tuhan memberikan kita hidup, itu kesempatan baru setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin kita mau menangkap kesempatan baru itu setiap hari dan menggarapnya. Sehingga saudara dan saya boleh mencapai kemaksimalan di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya nggak peduli apa yang dunia katakan tentang tahun ini. Karena hidup saya tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan. Tapi hidup saya ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Saya nggak peduli orang bilang gelap, 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 gelap. Diem-diem aja. Karena Yesus kita terang. Amin saudara. Haleluya. Jangan mau menerima apa yang dunia katakan, tapi terima apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu ada, saudara dan saya akan melihat di hari-hari seperti sekarang akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang mencintai Tuhan dengan orang yang tidak mencintai Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ada 4 hal, kita baca dulu ayatnya tentang kesempatan baru. Ada ayatnya nih di depan, di belakang bisa lihat. Ya, kalau bisa bilang bisa, kalau tidak engkau maju boleh ke depan. Ya, bisa enggak? Ya, kok bisanya pelan bisa gitu. Haleluya. Bisa lihat tidak? Iya, kita baca sama-sama 3, ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya baca, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai apa dikatakan, kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya terlalu percaya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Ucapkan sama-sama, Tuhan sayang kita semuanya. Ya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Yang membuat perbedaan adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Orang boleh datang ke tempat ini satu mobil, bisa berbeda. Kenapa berbeda? Bukan Tuhan yang membuat perbedaan, tapi ya pun kita masing-masing. Ada orang baru datang udah ngobrol panas begitu. Ya, saya harus katakan, tapi ada orang, saudara tahu apa yang terjadi. Dia datang, dia antusias, dia buka hatinya, dia angkat tangannya, dia responi, dia ambil, dia tangkap api Tuhan.
Kalau pulang yang satu diberkati, yang satu tidak, bukan Tuhan yang membeda-bedakannya. Saya berdoa supaya kita jadi Kristen yang antusias. Ya, saudara ngerti kata antusias itu? Antusias asal kata dari entheos. Ya, Allah di dalam. Kalau betul Allah ada di dalam kita, saudara tahu kita Kristen yang tidak ada matinya. Saya lahir di Bogor, saya Batagor, Batak Bogor gitu saudara. Makanya wajahnya lain, enak dilihat gitu saudara. Enggak kayak sebelahmu burem begitu. Nah, papi saya kerja di Jakarta, jadi dia dari Jakarta kerja nanti pulang ke Bogor terus begitu. Saya ingat sekali, zaman itu zaman ya susah. Kalau ibu-ibu masak, mami saya masak, beras dia tampi dulu. Dia tampi dulu karena banyak gabahnya, banyak batunya. Ya zaman itu memang Indonesia masih itulah. Nah apa yang terjadi? Saya lihat ada kutu beras. Ya pernah lihat kutu beras yang hitam kecil itu. Namanya ya orang saudara lihat sesuatu yang aneh seneng gitu. Nah saya ambil kutu itu, saya masukkan ke botol kecil. Botolnya segini. Saudara tahu ada sesuatu pemandangan yang menarik. Waktu saya masukkan, dia tidak pernah berhenti untuk melompat. Terus melompat, pengen keluar. Terus saya mau katakan sampai mati lemes. Saudara. Akhirnya dia mati. Yang saya mau katakan, andai kata orang Kristen begitu tidak mudah menyerah, banyak perkara yang hebat yang akan kita alami. Seringkali kita terlalu cepat menyerah, terlalu cepat saudara. Andai kata engkau kenal siapa Tuhan yang kita percaya, kita tidak akan menyerah terhadap apapun juga. Ya, kesempatan baru. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Apa yang perlu kita lakukan setiap hari dikala Tuhan memberikan kita hidup. Ya, saya percaya kalau kita hidup itu merupakan kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, hargailah waktu yang ada. Kita baca ayat ini 3, ya. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang waktu. Yang pertama, waktu nggak bisa diulangi. Sebutkan sama-sama. Waktu nggak bisa disimpan. Waktu mesti digunakan. Waktu bukan milik kita. Waktu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi setiap kali engkau memperhatikan waktu, ingat saja waktu itu ada 5. Ya, yang pertama waktu nggak bisa diulangi, ya waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan, waktu bukan milik kita. Ya, dan waktu akan dipertanggungjawabkan. Apakah waktu? Waktu adalah satu masa di mana di dalamnya terdapat beberapa peristiwa dan kejadian. Itulah waktu. Orang dunia bilang waktu itu uang. Ya, jadi kalau kita Kristen tidak menghargai waktu, kita berarti tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi saya katakan dalam pendahuluan, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Yang membuat perbedaan adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Kalau kita mengacu kepada Tuhan Yesus tahu tentang waktu. Dan Tuhan Yesus sangat-sangat menghargai waktu. Di dalam dunia ini Tuhan Yesus cuma 33,5 tahun usianya. Tapi Tuhan Yesus mencapai target. Ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus mencapai target. Mungkin saudara berkata, dari mana Pak Ara tahu Tuhan Yesus mencapai target? Dari Alkitab. Waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan populer yang diucapkan oleh Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Semua yang diprogramkan dari sorga terlaksana dengan sempurna. Salah satu penyebabnya Tuhan
Yesus tahu tentang waktu dan menghargai waktu yang ada. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Haleluya. Salah satu bentuk keadilan Tuhan kepada manusia, siapapun kita, setiap kita dikasih 1 hari 24 jam. Berpulang kepada kita. Apakah kita mau menggarapnya atau membuangnya? Saya berdoa supaya setiap kita menghargai waktu yang ada. Tempatkanlah yang terpenting pada tempat yang terpenting. Kalau ada yang terpenting dalam hidup ini, Tuhanlah yang terpenting. Kalau itu yang kita lakukan, orang boleh bilang apa saja. Kalau Tuhan di pihak kita, saya percaya itulah sukses. Kalau Tuhan di pihak kita, itulah kemenangan. Haleluya, hargai waktu yang ada. Kalau banyak orang pada hari-hari ini kerjanya mengeluh, menggerutu, saya harus katakan, saudara dan saya jangan ikut-ikuti dunia. Tapi hargai waktu yang ada, tempatkan yang terpenting, cintai Tuhan lebih daripada segalanya. Kalau itu yang kita lakukan, saya terlalu percaya tetap ada harapan buat orang percaya. Menurut saya, kita adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Ucapkan sama-sama, saya adalah orang yang paling berbahagia. Paling sedikit ada 2 alasannya. Pertama, waktu kita percaya pada Yesus ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita. Yang kedua, Tuhan kasih kita firman. Apa artinya Tuhan kasih kita firman? Ada petunjuk dalam menjalani hidup. Orang dunia masih pergi ke gunung mana untuk cari wangsit. Untuk cari petunjuk. Tapi kita udah ada petunjuknya yaitu firman. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan menuntun orang kepada kebenaran. Karena itu saya mau mendorong kita. Prioritaskanlah yang terpenting. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau itu yang kita lakukan, jangan takut. Orang boleh bilang apa saja, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, saya ingin kita lihat Kolose 3 ayat 23, kita baca bersama-sama. 3, iya. Iya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk apa? Manusia. Haleluya. Kesempatan baru. Yang kedua yang perlu kita lakukan, Alkitab mengajarkan kepada kita, lakukanlah yang terbaik. Buang budaya asal-asalan. Asal melayani, asal nyanyi, asal berdoa, asal kerja, buang itu. Percaya atau tidak, dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Haleluya, lakukanlah yang terbaik. Kita hidup di dalam dunia yang semakin keras. Persaingan semakin ketat. Tapi saya mau tekankan buat kita, percayalah emas tetap emas. Ucapkan sama-sama, emas tetap emas. Ya, emas bisa aja jatuh di got karena 1-2 hal dia bisa jatuh di got. Tapi kalau orang tahu bahwa itu emas, orang akan ambil emas itu karena emas punya kemuliaannya tersendiri. Haleluya. Oleh karena itu kami mau mendoakan setiap kita dan mendorong setiap kita supaya sepanjang tahun ini mari kita belajar, saudara. Yang kedua tadi, lakukanlah yang apa? Terbaik. Lakukan yang terbaik. Tirulah Tuhan Yesus untuk apapun yang dia kerjakan, dia lakukan yang terbaik. Coba ikutin apa yang saya katakan, semua yang keluar jadi pemenang karena punya nilai lebih. Ya. Coba saudara cek apa yang saya katakan.
Semua yang keluar jadi pemenang karena punya nilai lebih. Tidak pernah yang keluar jadi pemenang yang asal-asalan. Haleluya. Karena itu ayo lakukanlah yang terbaik. Tuhan tuh punya standar. Kalau kita baca Alkitab kita, kalau kita datang kepada Tuhan tidak dipaksa saudara dan saya membawa domba. Burung juga boleh tekubur. Tapi syaratnya tetap sama. Kalau burung, burung yang terbaik. Kalau domba, domba yang terbaik. Tuhan punya standar. Dalam perjanjian baru dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Biarlah itu sungguh-sungguh menjadi kehidupan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita sehari, saya harus tekankan buat kita buang budaya asal-asalan, tapi lakukanlah yang terbaik. Saya nggak tahu kerja kita apa, saya tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi saya pesan mulai hari ini, sepanjang Tuhan memberikan kita hidup, apapun yang kita buat, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Haleluya. Saya pastikan kalau itu yang kita lakukan, ya apa yang kita kerjakan ada rohnya, saudara. Itu yang membuat kita punya nilai lebih. Saya mengajak kita, kalau dari wajah sih saya lihat yang hadir ini, wajahnya sih wajah yang diberkati, saudara. Iya, wajah. Saya nggak bilang kantong, wajah gitu saudara. Tapi saya harap wajah sama kantong tahun ini paralel. Amin saudara. Haleluya. Karena itu ayo lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Banyak kali kita berharap yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi kita nggak mau melakukan yang terbaik. Mulai hari ini, iya sederhana aja. Di rumah, lakukan yang terbaik. Suami-suami, lakukan terbaik buat istrimu terhadap keluargamu. Istri-istri, lakukan yang terbaik. Ya, tadi saya senang, ya hambanya bilang, syukur Tuhan kasih penolong gitu. Ya, istri menjadi apa? Menolong. Tapi beda-beda tipis. Istri bisa juga jadi perongrong. Amin, saudara. Antara penolong dengan perongrong itu 11-12. Saya cuma mau pesan. Kita dipanggil bukan jadi perongrong, tapi jadi apa? Penolong. Kalau nggak bisa jadi solusi, jangan jadi polusi di rumah kita, saudara. Haleluya. Jadi lakukanlah yang terbaik. Belajar lakukan itu sepanjang hidup kita. Tadi saya katakan emas tetap emas. Dibuang dimanapun emas tetap emas. Belajar lakukan yang terbaik sepanjang tahun ini. Engkau akan melihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Kalau itu kebenarannya, saudara dan saya seharusnya tetap bergairah dalam tahun ini. Sehingga saudara dan saya berdampak dan menjadi kesaksian. Percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, pelihara iman. Jadi kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, ya sekali lagi saya mau menekankan buat kita hargai waktu. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Yang ketiga, pelihara iman kita. Ya, kita baca sama-sama 3 ya. Saya pelajari di dalam Alkitab, ada 4 fungsi daripada iman. Yang pertama, iman itu alat. Ucapkan sama-sama, iman itu alat. Yang kedua, iman itu pegangan. Yang ketiga, iman itu filter. Yang keempat, iman itu senjata. Itu saya mau mengajak kita, ayo, kalau Tuhan memberikan kita kehidupan setiap hari,
Ya, saya mau mengajak kita yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, pelihara iman kita. Kita manusia punya keterbatasan, tapi Tuhan baik. Di tengah-tengah keterbatasan kita, Dia karuniakan iman kepada kita. Gunakan itu. Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi Alkitab juga bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya, di saat-saat seperti begini saudara, kita praktekkan iman kita. Banyak orang berkata, Pak Ara bagaimana mempraktekkan iman? Sederhana saja, terima apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Dan bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, saya terlalu percaya nama Tuhan dipermuliakan. Gak usah takut, orang bilang, gimana ya nanti ya, gimana ya nanti ya. Kok rasanya sepanjang tahun ini rasanya udah 2 bulan kita jalani gak ada kabar baik. Dengar saja apa yang Tuhan katakan. Lakukan saja apa yang Tuhan katakan. Bertindak saja sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Haleluya, Tuhan gak pernah gagal. Saya harus katakan, ayo praktekkan kebenaran ini, pelihara iman kita. Tadi saya katakan iman itu alat. Saya gak bisa ambil lampu ini. Kalau saya gak bisa ambil lampu ini, bukan salah bunda mengandung. Amin. Kalau saya nggak bisa ngambil lampu ini, bukan berarti ada kutuk dalam hidup saya. Bukan. Tapi kalau saya nggak bisa ambil, itulah saya. Apa artinya itulah saya? Yang namanya manusia punya keterbatasan, siapapun dia. Contoh kita punya keterbatasan, kuping kita dekat. Tapi kita nggak akan bisa lihat kuping kita tanpa alat penolong. Ya toh ya. Saya pastikan kuping kita dekat nih. Tapi engkau tidak akan bisa melihatnya tanpa memakai alat penolong. Makin kau berusaha untuk melihatnya, kupingmu semakin jauh. Berusahalah untuk melihatnya tanpa alat penolong. Kupingmu semakin jauh. Itu buktinya kita punya keterbatasan. Tadi saya katakan saya nggak bisa ambil lampu ini. Tapi kalau ada alat yang menolongnya, ya, jadi mudah saya bisa mengambilnya. Tuhan baik. Dia karuniakan iman kepada kita. Untuk saudara dan saya bisa meraih janji-janji Tuhan. Mengambil janji-janji Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, ya barang siapa milik Kristus dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Salah satu janji Allah, Alkitab katakan, aku menyertai engkau bukan 1 hari, tapi sampai kesudahan alam. Apa yang perlu kita takutkan kalau Tuhan menyertai kita? Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tapi Tuhan menyertainya. Saudara tahu tidak ada satupun bekas cakaran dalam tubuhnya. Percaya atau tidak, keberpihakan Tuhan itu merupakan segalanya. Haleluya. Jadi saudara, ayo gunakan iman kita. Iman itu alat. Jangan aminkan apa yang dunia katakan, tapi aminkan apa yang Tuhan katakan. Kalau orang dunia bilang, sekarang susah ya, sekarang payah ya, sekarang kalau dagang, ya pedagangnya lebih banyak daripada pembeli. Jangan bilang, jangan, diem aja. Alkitab bilang singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Amin. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Ini orang bilang, iya pedagang lebih banyak dari pembeli. Gue juga gak tahu nih bisa bayar gak nih. Iya bulan ini rasanya susah. Dengar baik. Nanti ambil di rumah minyak urapan, gosok mulutmu. Ya, menabur bukan hanya dengan tangan tapi dengan mulut. Ucapkan sama-sama, menabur bukan hanya dengan tangan. Ya, tapi juga dengan mulut. Hati-hati dengan perkataanmu, engkau sedang menabur. Tiap pagi sebut aja 7 kali, susah nih. Semua kekunci. Seharusnya kau berkata, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita.
Hari ini hari keberkatan. Hari ini hari pemulihan. Kalau itu kau katakan, Tuhan gak pernah gagal menggenapi firman-Nya. Tadi saya sudah bilang, dari wajah sih udah bagus. Apa kurangnya? Haleluya. Dalam keadaan sulit masih bisa pedikur, saya lihat saudara. Haleluya. Wajah masih mengkilat begitu. Ayo mulai sekarang urus iman kita. Praktekkan iman kita itu. Tadi saya sudah katakan cara menggunakan iman, terima apa yang Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Kalau pakai bahasa sederhananya, mulai hari ini datang dengan roh yang berbeda. Datang dengan roh yang berbeda. Kalau orang mukanya cemberut, senyum aja. Datang dengan roh yang berbeda. Haleluya. Kalau orang bilang payah, diam-diam aja. Kita punya Yesus yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jangan sekali-kali engkau berkata, memang susah. Memang susah. Gue juga ngalamin, dengar baik. Dengar baik. Kita udah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Haleluya. Mengikuti Tuhan gak boleh pakai perasaan. Perasaan berubah-ubah. Kita harus hidup dari iman kepada iman. Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Dari wajah sih udah pantas terima berkat kok. Haleluya. Tinggal maju selangkah lagi. Jangan ngomong negatif lagi. Amin saudara. Jangan ngomong negatif lagi. Tapi belajar mendeklar imanmu dengan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Yang terakhir, yang keempat, layani Tuhan. Ya, kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita, saya harus katakan layani Tuhan. Ikutin apa yang saya katakan. Ada dua keuntungan kalau kita melayani Tuhan. Yang pertama, kesempatan membalas kasih Tuhan. Yang kedua, rohani kita jadi stabil. Ya. Ada orang bertobat di gereja yang sama. Mereka berdua ada di gereja yang sama. Yang satu langsung ikut pelayanan. Tapi yang satu enggak mau. Dia punya karunia ke-10. Yaitu memanaskan bangku gereja, saudara. Ya datang, ya duduk, pulang. Datang, duduk, pulang. Yang satu dia melayani. Coba perhatikan. Waktu akan membuktikan nyata betul bedanya. Nah, yang melayani ini saudara dia akan maju. Kenapa maju saudara? Karena kalau temannya puasa dia ikut puasa. Temannya doa dia ikut doa. Haleluya. Jadi saya mau katakan, ayo layani Tuhan. Layani Tuhan. Layani Tuhan tidak harus khotbah. Haleluya. Saya mau katakan tidak harus nyanyi, enggak. Saudara udah pernah dengar saya nyanyi sambil main musik? Udah belum? Hancur benar saudara. Kalau saya nyanyi saudara pasti histeris saudara. Saudara akan teriak, salibkan dia gitu saudara. Kenapa? Karena bukan karunianya. Amin. Duduki dudukanmu, jangan duduki yang bukan dudukanmu. Haleluya. Kan tidak disuruh nyanyi, tapi disuruh melayani. Amin. Tidak disuruh jadi pendeta, tapi semua harus jadi pelita. Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Layani Tuhan. Kita baca ayat ini 3 ya. Amin. Banyak kali orang sekarang parkir. Gak mau melayani. Coba bilang sama sebelahmu. Di tempat ini dilarang parkir. Bilang ayo. Iya. Banyak orang sekarang parkir saudara. Dia bilang, pokoknya gue gak mau melayani lagi. Dengar baik, dengar baik. Di tempat ini dilarang parkir. Apakah saudara kalau dia makin baik,
Saya mau katakan makin menjadi-jadi. Ya, engkau akan rasakan, ih, badan saya kok gak enak ya. Badan saya kok gak enak ya. Ih, apalagi nih. Mau apa ya? Dengar baik. Di tempat ini dilarang apa? Parkir. Haleluya. Layani Tuhan. Gak harus jadi pendeta. Ya, 1 Petrus pasal 4 dikatakan, layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang kalau ngajak orang pinter gitu, ayolah ajak orang. Nanti sesudah pulang dari tempat ini, ayo ngomong kepada tetanggamu, ngomong kepada temanmu, telepon dia, ikut gua loh, kenapa enak aja, pokoknya lu ikut. Kenapa? Di tempat kita kebaktian, nyanyi-nyanyi hati senang, penyakit jauh gitu saudara. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini, kesempatan baru. Ingat saja, saya mau katakan kalau kita hidup, bangun pagi, itu kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita boleh kaya, kita nggak bisa beli hidup. Tapi Tuhan karuniakan kepada kita, garaplah hidup itu. Ada 4 hal yang saya mau ulangi, bagaimana menggunakan kesempatan baru. Pertama, hargai waktu yang ada. Tempatkan yang terpenting pada tempat yang terpenting. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan lagi. Dan yang ketiga, pelihara imanmu. Mulai menggunakannya, mempraktekannya. Dan yang terakhir, layanilah Tuhan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sebentar. Angkat kedua belah tanganmu. Ikutin doa saya. Di dalam nama Yesus. Yang keras, di dalam nama Yesus. Aku terima firman kebenaran, firman iman, firman yang memerdekakan kehidupanku. Sadarkan aku ya Tuhan, setiap kali saya bangun pagi, itu merupakan kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk hidupku. Ajar aku ya Tuhan, untuk tunduk pada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, saya menolak kesia-siaan, acuh tak acuh, masa bodoh. Dalam nama Yesus, saya tolak dari hidup saya. Mulai hari ini, saya mau tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya. Tetap angkat tanganmu, penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah pengurapan yang baru. Aku berdoa ada pembaharuan iman terjadi dalam hidupmu. Ada iman yang dari Tuhan turun atas hidupmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar rohmu bernyala-nyala, bernyala-nyala dan bernyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa terima